الحمد لله الملك القدوس السلام المتفضل على عباده بجزيل العطاء والإنعام وهو ذو الجلال والإكرام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والإيمان والإسلام والسبل الموصلة إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النار والظلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وتعبد لله واستقام من سائر الخلق والأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pandangan seorang muslim dan mahligai kehidupannya yang membawanya kepada negeri keselamatan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di sungai-sungai, berada di sorga-sorga dan sungai-sungai yang mengalir. Masuklah ke dalamnya penuh dengan keselamatan, penuh dengan keamanan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari Asmaul Husna, nama Allah As-Salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal khaliqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'min. As-salam dari Asmaul Husna terkandung di dalamnya dua makna. Makna yang pertama, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha selamat dari segala kekurangan, maha selamat dari segala aib. Dan makna yang kedua, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, memberikan keselamatan di dalam agamanya, memberikan keselamatan di dalam kehidupannya, memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan dari kaidah pokok di dalam agama ini, Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan dirinya dengan suatu nama, maka kandungan dari nama tersebut sangat bermakna. Dan Allah cinta akan nama-namanya dan cinta akan pengaruh nama-namanya di tengah makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Darinya lah segala keselamatan. Dialah yang maha sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Maha sempurna di dalam rububiyahnya. Maha salam, maha selamat pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maha selamat tatkala dia menyatakan bahwa dirinya istiwa, maha selamat tatkala dia menyatakan bahwa dirinya turun ke langit dunia menjawab permohonan orang-orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Maha selamat di dalam agama dan syariatnya, maha selamat di dalam ketentuan dan ketetapannya serta hikmahnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan apa yang disampaikan oleh para rasul adalah keselamatan di dalam mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Maha suci Allah Rabbul Izzah dari segala keburukan yang mereka ucapkan, dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan terhadap para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Segala puji hanya untuk Allah dan keselamatan terhadap hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Hamba-hamba Allah yang Allah pilih ada tiga penafsiran. Tercakup di dalamnya para nabi dan para rasul, dan masuk di dalamnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk juga di dalamnya orang-orang yang salih dari hamba-hamba Allah yang beriman. Karena itu di dalam salat
dari mana keselamatan sangatlah pokok. Di tasyahud kita disyariatkan membaca at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selamat bagi engkau wahai Nabi, rahmat dan berkah Allah. Demikian pula keselamatan atas kami dan terhadap hamba-hamba Allah yang salih. Dan dari hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah dijadikan salam itu di antara orang-orang yang beriman. Karena itu memberi salam kepada orang lain, kepada sesama muslim, itu adalah syariat ada di dalam agama ini. Dan syariat ada di tengah para nabi dan para rasul. Di syariat-syariat umat-umat sebelum kita, dan terdapat di dalamnya makna-makna yang agung. Karena tatkala seorang itu mendengarkan ucapan assalamu alaikum, itu artinya doa, semoga Allah as-salam yang maha memiliki keselamatan dan maha selamat, maha suci dari segala hal yang kurang, itu selalu bersamanya, selalu memberikan kebaikan untuknya. Dan bisa diartikan assalamu alaikum artinya kalian akan selalu mendapatkan keselamatan. Dan terhadap saya sendiri yang mengucapkan salam, kamu tidak perlu khawatir, keselamatan atas kamu, saya tidak akan mengganggumu, tidak akan menzalimumu dan sebagainya. Dan ini dari mana-mana yang agung ya Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam salam yang diucapkan oleh setiap muslim. Maka dijadikanlah pengucapan salam itu sebagai ciri keimanan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Inginkah kalian saya tunjukkan sesuatu, apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu adalah sebarkanlah salam di tengah kalian. Sebarkanlah salam di tengah kalian. Aisyah radhiyallahu taala anha diberi salam oleh Jibril. Dan sebelumnya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi berkata kepadanya, atau Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada Khadijah salam dari Rabbnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan terkait dengan salam di dalam salat kita, sebagaimana kita diperintah untuk bersalawat dan bertaslim untuk beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebagaimana kita di dalam syariat ini penuh dengan makna-makna yang kembali kepada makna keselamatan, kebaikan yang membawa kedamaian di tengah manusia. Karena itulah selepas salam, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk kita beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Maka itu dari makna seorang memahami bahwa dialah Allah adalah as-salam yang maha selamat, darinya lah keselamatan, dan darinya lah keselamatan itu maha berkah engkau ya Allah yang maha memiliki keagungan dan pemuliaan. Dan dari rahasia dzikir ini dibaca selepas salat, karena di dalam salat kadang seseorang terdapat di dalamnya kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian, maka dia tutup dengan beristighfar dan membaca dzikir yang agung ini, agar supaya ditambal dari kekurangan-kekurangan di dalam salatnya dan diperbaiki keadaannya di masa mendatang. Kemudian di dalam syariat Islam ini juga disyariatkan berbagai hal yang dengannya seorang itu memperoleh dari keselamatan. Karena itu mengganggu siapapun dari seorang muslim itu adalah hal yang dilarang. Bahkan seorang yang mengganggu hewan pun itu bisa membahayakan dirinya. Karena di dalam riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan seorang perempuan masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Karena itulah dari makna
keselamatan dari mana nama Allah Subhanahu wa taala yang agung As-Salam punya pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan. Dan itulah tujuan dari hidup kita ini, menuju kepada hari kiamat, dan di sana ada namanya Darus Salam, negeri keselamatan. Dan itulah sorga, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama negeri keselamatan. Lahum fiha Darus Salam. Untuk mereka di akhirat itu adalah rumah keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Dialah Allah yang mengajak berdakwah kepada jalan keselamatan. Sebagaimana pada hari kiamat sambutan untuk penduduk sorga adalah keselamatan. Sambutan untuk penduduk sorga adalah keselamatan. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat, penghormatan untuk mereka tatkala mereka melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat adalah keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan untuk para hambanya penduduk sorga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Keselamatan itu adalah ucapan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha pemurah, yang maha merahmati. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, keselamatan dari api neraka, keselamatan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di surga-surga dan mata air yang mengalir. Masuklah kalian semua dalam surga itu dengan keselamatan, penuh dengan keamanan. Dan di antara sebab yang menyebabkan seseorang selamat masuk ke dalam surga adalah kesabaran. Karena itu penduduk surga dikatakan kepada mereka, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka surga ini adalah sebaik-baik akibat, sebaik-baik kesudahan untuk sebuah kehidupan, rumah tempat kalian tinggal kekal di dalamnya. Maka kesabaran dengan tiga maknanya: sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebab seseorang akan masuk ke dalam rumah keselamatan, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tiga sebab keselamatan lainnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali datang ke kota Madinah, manusia pun berbondong-bondong menyambut beliau dan berucap, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Salam yang waktu itu seorang Yahudi, beliau keluar ingin melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, begitu wajahnya saya lihat, maka wajah beliau bukan seorang wajah pendusta. Dan awal kali yang beliau ucapkan adalah beliau bersabda, Ya ayuhan nas, afshush salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada orang-orang, kemudian lakukanlah solat di malam hari sedangkan manusia sedang tidur. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dari sebab pokok keselamatan itu adalah seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dari keimanannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah. Keimanan dan amalan salih itu adalah pokok dari keselamatan untuk seorang hamba. Sebagaimana apabila dia tafaqquh di dalam agama, mempelajari agama dengan benar, maka itu adalah pokok dari keselamatannya. Mempelajari syariat yang di dalamnya penjelasan pintu-pintu keselamatan, dan dari rangkaian syariat itu sendiri adalah keselamatan bagi siapa yang melakukannya, ketenangan di dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengannya. Nama As-Salam, setelah mengetahui kandungan dan maknanya, makna yang sangat luas dan sangat penting di dalam kehidupan. Karena itu di kondisi-kondisi kehidupan ini, di saat-saat dari kehidupan, apalagi di waktu-waktu seorang mengalami kesusahan, manusia mengalami musibah, maka banyak menyebut dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, memohon dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dari kandungannya, menginginkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, jaga di atas keselamatan. Seorang hamba selalu mengucapkan dari nama-nama Allah yang indah, Ya Salam, Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan itu adalah hal yang indah di dalam kehidupannya. Karena dari nama-nama ini, apabila direnungi dengan baik dan diketahui makna dari sebuah nama dan selalu kita mengucapkannya, itu adalah sebab pokok yang memperindah kehidupan, membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kebaikan untuk kita semua. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla jalaluhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahu an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bifadlika wa judika wa ihsanika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina wa afina fi buldanina ودفع عنا كل سوء ومكروه والأمراض والأوبية والأسقام إنك أنت السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.